Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar podcast Rumah Sakit USU. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Kembali lagi kita dalam podcast Rumah Sakit USU. Perkenalkan saya Dr. Sari Safadina Siregar sebagai host pada podcast kali ini. Hari ini kita telah hadir narasumber kita, Dr. Derin Anggia Paramita, Magister Kedokteran Kulit dan Kelamin, Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan. Konsultan dermatologi anak ya dok ya? Benar. Oke, beliau merupakan salah satu bagian dari Departemen Kulit dan Kelamin Rumah Sakit USU. Halo dokter, apa kabar dok? Halo Sari. Ya, boleh dong dok sedikit perkenalan dari dokter dulu dok? Oke. Saya Dr. Derin Anggia Paramita, MKED KKSP KK Konsultan, berasal dari KSM Dermatologi dan Venerologi. Kebetulan saya ada di divisi Dermatologi Anak, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang perawatan kulit pada bayi dan anak. Oke, ya dok. Nah, podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kesehatan kulit pada bayi dan anak. Nah, buat para ibu-ibu muda maupun calon ibu, yuk simak podcast kita kali ini. Oke, di sini saya udah nyiapin beberapa pertanyaan ya dok ya. Pertanyaan pertama sebelum jauh kita bahas, ini saya mau tanya dulu nih dok, apa sih sebenarnya perbedaan kulit pada bayi dan anak dengan kulit orang dewasa gitu dok? Oke, terima kasih Sari. Jadi kulit bayi dan anak ini tidak sama dengan dewasa. Perbedaannya yang paling utama adalah mengenai ketebalan. Jadi pada bayi dan anak kulit cenderung lebih tipis, kemudian dia belum sempurna ya kelenjar keringatnya sehingga tidak memproduksi keringat yang banyak. Kemudian rambut, jadi rambut di permukaan kulitnya juga tidak sebanyak orang dewasa, sehingga kulit bayi dan anak ini sebenarnya lebih rentan dan lebih sensitif dibandingkan kulit dewasa, karena pada strukturnya sendiri dia sangat berbeda. Jadi dari mulai struktur, ukuran juga sepertinya berbeda ya dok ya, ketebalan seperti itu ya dok. Jadi dari perbedaan struktur itu tentu pemilihan produk yang kita gunakan untuk bayi dan anak sangat berbeda dengan yang dewasa gitu dok. Apa aja sih dok yang harus kita perhatikan dalam memilih produk, misalnya shampoo atau lotion gitu dok? Oke, jadi tidak semua produk yang untuk dewasa itu, bukan tidak semua ya, tidak bisa kita gunakan produk dewasa itu pada bayi dan anak. Kita harus memilih produk khusus untuk bayi dan anak. Jadi biasanya dalam kandungan yang disiapkan atau dijual untuk bayi dan anak itu dia less iritatif ya. Jadi maksudnya dia itu lebih cenderung lebih ringan, kemudian dia lebih banyak mengandung pelembab, kemudian dia biasanya tidak terlalu mengandung yang baik ya. Maksudnya produk yang baik itu biasanya tidak terlalu mengandung pewarna ataupun pewangi, sehingga pada produk-produk yang dijual yang baik untuk kulit bayi dan anak itu sebaiknya kita pilih yang cleansing gitu ya. Maksudnya dia sebagai bahan pembersih saja, tidak sebagai untuk kosmetik dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya penggunaan pelembab gitu dok, perlu nggak sih dok pada bayi? Jadi kalau cerita 3 dasar perawatan kulit ya. Perawatan kulit itu yang pertama adalah pembersih, pelindung, dan pelembab. Nah, jadi kalau dalam memilih tadi pertanyaannya pelembab, kulit bayi ini karena tadi saya sebutkan dia lebih tipis, kemudian dia lebih sensitif, sehingga pelembab itu sangat penting untuk digunakan. Nah, memakai pelembab pada bayi dan anak itu sebaiknya diberikan rutin. Jadi paling minimal tuh 2 kali, habis mandi pagi, habis mandi sore. Dan begitu dia siap dimandikan atau dibasuh badannya, kemudian dilap, dalam waktu 3 menit pertama sebaiknya segera diberikan pelembab, karena pada saat waktu itulah yang sangat baik diserap si pelembabnya tadi. Serap kulit ya. Jadi pelembab tadi bekerja sebagai pelindung kulit bayi yang memang sebetulnya dia masih sangat rentan dan sensitif. Mudah-mudahan ibu-ibu pendengar sekalian tidak salah memilih ya untuk pada anaknya sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok, nih kan zaman sekarang semua bayi atau anak tuh pakai pampers ya dok, atau popok ya nih. Kayak mana sih dok tipsnya supaya menghindari yang sering terjadi itu kan ruam popok gitu atau iritasi gitu? Gimana dok? Boleh diceritakan sedikit? Banyak produk diapers ya atau popok yang dijual
di komersil gitu ya. Jadi yang paling penting adalah yang paling baik adalah sebenarnya yang sifatnya sekali pakai. Jadi yang dia dijual teknologinya sekarang itu dia menyerap air kotoran itu lebih cepat dan membuat permukaannya lebih kering. Itu lebih baik. Nah, ketika kita memilih produk popok, pastikan memakai popok itu tidak lebih dari 4 jam. Ya, jadi penuh atau tidak penuh sebenarnya 4 jam sekali harus kita tukar. Kemudian setelah itu penuh, yang pasti kita buka, kita bersihkan ya. Jadi bukan hanya dibuka terus dibuang ganti baru, enggak. Tetap kulit itu harus dibersihkan dulu. Jadi sebaiknya bisa menggunakan air mengalir atau menggunakan mungkin tisu yang tisu basah mungkin ya, tapi yang usahakan yang ini ya, yang ringan gitu ya. Jadi jangan dia mungkin mengandung alkohol dan lain-lain gitu. Kemudian setelah dibersihkan, dibasuh, dilap kering. Nah, gunakan lagi krim pelindung. Jadi biasanya banyak mengandung baby cream, baby cream itu atau diaper cream itu sebenarnya ada krim pelindung yang sebaiknya diaplikasikan dulu di kulit bayi sebelum akhirnya digunakan si popoknya. Okay. Gitu. Jadi tiap 4 jam sekali harus diganti ya dok? Itu paling minimal. Tapi kalau udah penuh ya sebenarnya kok dia pipisnya agak banyak, anak laki-laki tuh biasanya pipisnya agak banyak. Mungkin sejam setengah tuh setelah dipakai kan kok udah agak penuh, sebaiknya diganti. Ya, gitu sih yang baik ya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau untuk penggunaan sunscreen perlu nggak sih dok untuk anak atau bayi, atau mulai usia berapa kita biasanya bisa gunakan sunscreen gitu? Oke, kalau namanya tabir surya atau sunscreen itu pada bayi dan anak itu kalau dia diaplikasikan itu bisa diberikan di atas 6 bulan. Nah, kalau di bawah 6 bulan sebenarnya pelindungnya secara fisik ya. Jadi dipakaikan topi mungkin atau bajunya tertutup gitu ya, atau mungkin kalau dia di stroller tuh tutup strollernya gitu ya. Itu lebih bermanfaat. Nah, memilih produk sunscreen sendiri pun untuk bayi dan anak sebaiknya dipilih adalah sunscreen yang physical. Jadi sunscreen ini sebenarnya ada 2 macam, ada kimiawi dan fisika gitu ya. Jadi kalau dia chemical itu tidak dianjurkan untuk bayi dan anak. Jadi yang lebih dianjurkan adalah tabir surya physical. Tabir surya physical ini biasanya mengandung bahan zinc dioxide, titanium dioxide gitu ya. Kalau dia yang chemical tuh biasanya yang avobenzone, parabenzone gitu ya. Itu tidak dianjurkan. Jadi kalau pada bayi dan anak sebaiknya memilih tabir surya physical, lihat ingredients-nya. Kalau dia mengandung titanium dioxide atau zinc oxide itu mungkin lebih dipilih dibandingkan produk yang lain gitu. Oke. Menyambung pertanyaan yang tadi nih dok, kalau misalnya untuk berjemur kan sering dianjurkan nih pada anak-anak. Bagaimana, berapa lama dan bagaimana, apakah perlu dibuka seluruh baju atau kayak gitu, itu kan sering ditanyakan nih dok di masyarakat kan dok, gimana dok penjelasannya? Jadi kalau pada bayi baru lahir tuh ya memang kan ada anjuran untuk dijemur di bawah matahari ya, untuk mencegah kuning gitu ya. Nah, jadi anjurannya adalah di bawah jam 9 pagi. Karena pada saat itulah sinar UV-nya masih cukup bagus, kemudian dia tidak menimbulkan kerusakan pada kulit ya. Namun dijemur pun tidak terlalu lama. Jadi sebenarnya menjemur kulit itu paling lama 10 sampai 15 menit saja. Dan dibuka baju, tapi mungkin bagian kayak popoknya gitu tetap ya gitu. Dan kalau misalnya ada pelindung matanya juga lebih baik ya gitu ya dipakaikan. Nah, 10 sampai 15 menit bayinya dijemur di bawah jam 9 pagi, itu anjuran yang kita berikan kalau ibu-ibu ya. Jadi bukan sampai keringat-keringat gitu loh, sampai gosong gitu. Karena itu tadi kembali lagi, kulit bayi ini tidak sesempurna orang dewasa gitu ya. Jadi dia pun kalau dia udah merasa panas belum tentu dia langsung berkeringat seperti kita gitu, karena kelenjar keringat tadi belum sempurna. Jadi itu tadi cukup 10 sampai 15 menit saja di bawah jam 9 pagi. Pagi ya, Dok. Oke nih, Dok. Beralih ke pertanyaan yang selanjutnya nih dok, dokter kan udah sering nih di praktek sehari-hari nih jumpa pasien-pasien anak atau bayi. Biasanya keluhan apa sih dok yang paling sering diderita anak-anak atau bayi gitu, masalah kulit apa yang paling sering gitu umumnya? Oke, yang paling banyak tuh ya kalau datang sama saya kalau bayi-bayi baru lahir atau mungkin 1-2 bulan pertama gitu ya. Itu eksim. Jadi kalau orang awam bilangnya eksim ya, tapi kita mengenalnya dengan nama dermatitis atopi. Iya benar. Jadi eksim ini sebenarnya atau dermatitis atopi ini sebenarnya adalah kelainan kulit bawaan. Jadi memang si bayinya sendiri
terbentuk maksudnya kulitnya terbentuk dengan tidak sempurna ya, maksudnya sensitif gitu ya. Jadi dia ada pelindung atau protein kulitnya dia tidak terproduksi sehingga pada bayi-bayi ini biasanya akan sangat rentan untuk timbul ruam. Nah kalau pada bayi mungkin baru lahir atau mungkin 6 bulan pertama, pencetusnya biasa paling mungkin adalah dari ASI ibunya gitu sih. Jadi ASI-nya tadi mungkin mengandung alergen yang akhirnya ke tubuh bayinya, akhirnya timbullah si ruam tadi. Tapi kalau anaknya udah meningkat usianya, misalnya di atas setahun, 2 tahun, biasanya pencetus eksimnya biasanya dari panas atau keringat atau debu ya, karena dia udah beraktivitas kan, jadi dia keringat itu akan merangsang ruamnya timbul. Nah, eksim atau dermatitis atopi ini yang perlu dipahami bahwa ini akan ada seumur hidup. Jadi biasanya kita kontrol, kita berikan pengobatan dengan secara topikal, kemudian kita beri anjuran ke orang tua, perhatikan hal-hal apakah yang merangsang, bisa dari makanan, mungkin dari aktivitasnya. Kalau memang seperti itu biasanya anjurannya dihindari gitu, dikurangi gitu ya, gitu sih. Dalam artian berarti keturunan ya dok, genetik gitu. Yes, jadi peranan genetiknya sangat penting ya, biasanya dari ayah atau ibunya atau mungkin ke atasnya lagi dari kakek neneknya gitu ya kan. Nama riwayat atopinya itu sangat pengaruh. Apa yang paling penting diperhatikan gitu dok? Apa perlu oleskan krim atau apa gitu pada pasien-pasien dermatitis atopi dok? Paling penting pelembab. Jadi pada pasien-pasien dengan dermatitis atopi, pelindung atau lini pertama terapinya ada sebenarnya pelembab. Tapi pelembab bukan sembarang pelembab ya. Jadi gunakan pelembab yang memang mengandung komponen protein yang tak terproduksi tadi. Jadi dia biasanya pada pelembab-pelembab itu disediaannya ya, tulisannya adalah for atopic skin gitu. Jadi untuk kulit atopik gitu ya. Dan dia biasanya mengandung komponen seperti Filagrin atau ceramide gitu. Jadi pelembab-pelembab itu pada anak-anak dengan atopi pakailah rutin. Bisa minimal 2 kali sehari, itu saya bilang minimal ya. Tapi diantaranya kalau rasanya kulitnya kayak kering, pakaikan lagi bisa 3-4 kali sehari. Jadi pelembab terus, pelembab itu sepanjang hidup ya kalau pada anak dengan atopik ya. Cuma ya gitu sih. Oke dok. Kalau misalnya kalau biang keringat gitu dok, apa bedanya gitu misalnya dengan atopik ini? Oke, kalau biang keringat itu kita kenal dengan nama miliaria ya. Jadi biasanya terletak pada daerah-daerah yang banyak berkeringat seperti daerah leher gitu ya. Kemudian lipatan agak lipat ke ketiak gitu sedikit adalah, tapi paling banyak biasanya di dekat leher dan dada gitu. Nah kalau miliaria ini biasa pencetusnya keringat memang. Jadi anaknya banyak berkeringat, mungkin dia terlalu dibedong gitu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang dia kayak udah cuaca panas, anaknya dibedong lah gitu ya. Jadi temperatur yang panas tadi akan merangsang tubuhnya mengeluarkan si ruam tadi, itulah yang kita kenal dengan biang keringat. Jadi itu sebenarnya pencegahannya sangat gampang. Anaknya dibebaskan aja bajunya mungkin pakai longgar gitu, atau begitu dia panas berkeringat mandikan gitu, sehingga jangan sampai ruamnya timbul gitu. Jadi memang bentuknya kalau ruam dari dilihat ruamnya sendiri mungkin hampir sama Sari. Jadi udah bercak merah atau bintil merah gitu ya pada maupun ada miliaria atau dermatitis atopi pada biang keringat atau eksim. Tapi itu tadi biasanya predileksinya berbeda, jadi lokasinya. Kalau pada bayi dan anak tuh biang keringat tentu pada daerah lipatan. Kalau dia dermatitis atopi, kalau dia 6 bulan pertama paling sering tuh di pipi. Oke, iya. Jadi lokasinya tuh agak beda di pipi gitu biasanya, atau mungkin di bawah dagu gitu dia gitu-gitu kalau anak-anak, atau mungkin di punggung dia kayak kasar-kasar gitu. Lokasinya bisa berbeda sih. Kalau misalnya nih dok, di antara lipatan-lipatan itu udah terjadi lecet gitu kan, apa tipsnya dok yang harus dilakukan para ibu-ibu nih untuk supaya mengurangi lecet itu kan sakit ya dok. Pada anaknya apa nih yang harus kita oleskan atau apa yang harus kita lakukan gitu dok? Oke, jadi biasanya lecet itu karena gesekan atau keringat yang menumpuk lama ya. Jadi tentu yang pertama adalah bersihkan kulit. Jadi kalau dia berkeringat mungkin mandi atau dibersihkan, tukar bajunya gitu ya. Kemudian apabila sudah terjadi lecet atau erosi, kita bisa, kalau memang itu sangat hebat dalam arti kata mengganggu ya, kita bisa berikan pemberian pengobatan topikal, stereotopikal ringan seperti hidrokortison mungkin atau desonide gitu bisa kita berikan. Nah untuk mencegah atau supaya dia tidak mungkin gampang timbul berikutnya, itu tadi baby cream yang dipakai itu bisa bermanfaat Sari. Pelembab jadi, ya dok. Pelembabnya jadi dipakaikan abis dia mandi, dipakaikan daerah lipatannya gitu ya. Kalau dia udah mulai basah atau keringetan, cepet bersihkan, pakaikan lagi. Oke, gitu. dok.
kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih anak-anak juga sering kan tuh di bekas gigitan nyamuk gitu, berbekas gitu. Kayak mana sih dok agar biar cepat hilang tuh, kan ada suka yang di kaki-kaki itu banyak kan sulit hilang gitu. Gimana dok? Pasien saya kalau datang berobat tuh orang tuanya pasti itu tuh. Iya. Dok, ini gimana ngilanginnya? Anaknya belum sembuh juga sih, baru datang pertama. Biasanya saya sabar bu, oke. Jadi sebenarnya kan kehitaman yang timbul setelah adanya radang atau kita kena dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi pada bayi dan anak itu cepat resolusinya. Jadi pada anak-anak tuh biasanya paling lama sebulan tuh udah hilang gitu ya. Namun pada anak-anak dengan riwayat atopi, mungkin dia ada riwayat atopi atau dia kecenderungan menjadi dermatitis atopi, memang bekas itu lebih lama hilang. Jadi bisa agak menetap berapa bulan. Sebenarnya ya kalau dia produk-produk untuk menghilangkan bekas, untuk dewasa itu banyak macamnya, ada pemutih, pencerah dan lain-lain. Tapi tentu produk-produk itu kan nggak kita kasih ke bayi dan anak kan. Oke, sebisa mungkin kita hindari bahan kimiawi yang terlalu banyak. Sehingga biasanya anjurannya ke ibu-ibu adalah gunakan pelembab rutin gitu. Karena pelembab tadi akan membuat kulit lebih moist, kemudian dia lebih kilat, lebih bercahaya gitu ya. Jadi yang bekas tadi akan lebih cepat nampak pudar sebenarnya gitu sih. Gitu ya dok. Oke dok. Oke nih dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari para pendengar kita nih. Kalau untuk biduran yang sering dibicarakan itu gimana dok? Sebenarnya apa sih biduran itu dan kayak mana cara penanganannya gitu dok? Oke, biduran itu bahasa awam kita kenal dari diagnosisnya adalah urtikaria. Jadi urtikaria itu suatu reaksi alergi akut ya. Jadi tipe 1 begitu alergen yang datang ke tubuh terus reaksinya timbul dalam bentuk urtikaria. Pada bayi dan anak memang dapat timbul urtikaria ini biasa pencetusnya bisa dari gigitan serangga. Jadi mungkin digigit nyamuk atau dia mungkin digigit semut dan lain-lain, reaksinya bisa hebat nih kalau pada kulit yang sensitif. Mungkin digigit semut yang agak gede aja, bentolnya bisa timbul di berbagai tempat. Nah, si urtikaria ini lini pertama pengobatannya adalah antihistamin. Jadi kita bisa berikan sirup seperti cetirizine atau loratadine gitu ya untuk mengurangi gejalanya. Nah, selama si alergennya tidak berkontak ke tubuh kita lagi, biasanya akan berkurang kok. Cepet ya, 2-3 hari biasanya keluhan itu akan berkurang. Tapi kalau dia yang agak lama, biasanya itu dicetuskan oleh keadaan sebetulnya anaknya ada flu dulu atau batuk dulu, habis flu tiba-tiba timbul urtikarianya. Itu juga banyak di praktek sehari-hari. Jadi pada orang tua yang apabila dapat anak dengan biduran atau urtikaria, nggak perlu panik ya sebenarnya. Jadi yang paling pertama bisa hindari dulu pencetusnya apa, kira-kira dari makanan atau serangga dan lain-lain, hindari. Kemudian kalau sampai mengganggu banget anaknya gatel atau gimana, bisa dibawa ke dokter kulit ya, nanti bisa kita resepkan obat antihistamin sesuai dengan kebutuhan dan berat badannya. Oke dok, ada lagi nggak dok kira-kira nih yang perlu kita disampaikan untuk ibu-ibu sekalian untuk perawatan bayi dan anaknya gitu dok, supaya nggak salah informasi nih kemana-mana gitu. Oke, Sari, saya suka agak concern gitu ya sama orang tua. Jadi yang paling penting kalau bayi dan anak itu ingat mereka berbeda kulitnya dengan orang dewasa. Jadi perawatannya pun harus lebih ekstra. Lalu yang paling penting adalah pelindung, pembersih dan pelembab ya gitu ya. Jadi pembersih gunakanlah sabun atau produk sampo yang memang khusus bayi dan anak. Pastikan dalam sediaannya bisa ada tulisannya hipoalergenik gitu ya, atau for sensitive skin gitu. Itu lebih baik buat bayi dan anak. Kemudian untuk pembersih, kalau dia pelembab, gunakan pelembab yang memang untuk bayi dan anak juga. Dan itu tadi, kalau anak kita cenderung lebih kering kulitnya, gunakan pelembab lebih sering. Jadi bisa 3 atau 4 kali sehari, nggak apa-apa, karena memang itu untuk perawatannya. Kemudian pelindung itu tadi, ketika harus terpapar matahari atau dibawa banyak keluar rumah gitu ya. Kalau dia mungkin sudah lewat 6 bulan ke atas, boleh digunakan produk-produk sunblock untuk bayi dan anak ya. Terus satu lagi, kadang-kadang orang tua nih suka banget memberikan minyak telon, minyak kayu putih gitu ya, atau kolonye atau wangi-wangi. Sebenarnya produk-produk tambahan seperti itu tuh satu nggak terlalu bermanfaat ke kulit ya. Kalau supaya dicium enak aja, tapi kalau anak kita kulitnya sensitif, malah diberikan bahan-bahan seperti itu akan menimbulkan ruam lebih hebat. Iritasi ya dok. Betul. Ya sering buat iritasi. Jadi biasanya saya bilang
nggak perlu, nanti masuk angin dok. Nggak ada istilah masuk angin, pakaikan aja bajunya biasa. Jadi nggak perlu wangi-wangi situ. Kalau kulitnya akhirnya bermasalah, hindarilah itu ya, minyak kayu putih, minyak telon dan lain-lain itu sih tadi. Oke, sangat informatif sekali ya perbincangan kita hari ini ya dok ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak buat Dokter Derin udah ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bermanfaat dan menambah informasi untuk para pendengar kita. Bagi yang ingin konsultasi masalah kulit pada bayi dan anaknya, boleh menjumpai langsung Dokter Derin di Poli Kulit dan Kelamin Rumah Sakit USU. Oke, jangan lupa saksikan podcast selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lainnya hanya di YouTube channel Rumah Sakit USU. Baiklah, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya dok. Terima kasih Sari.